Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Rizky. Saya sekarang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Al-Hikmah Surabaya. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menyebutkan atau menginformasikan tentang 10 cara belajar efektif. Nah, setiap orang memiliki kemampuan belajar secara alami. Sejak dilahirkan, banyak hal yang dipelajari, mulai dari menyusu, berjalan, berbicara, hingga aktivitas lainnya. Seiring bertambahnya usia, kegiatan belajar pun disempurnakan dengan pendidikan formal di sekolah. Adapun cara belajar memiliki keterkaitan dengan capaian prestasi seseorang. Nah, berikut ini ada 10 cara belajar efektif menurut para pakar psikologi yang bisa Anda terapkan. 1. Menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Ketika belajar sebagai kebutuhan, maka Anda akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tetapi bisa dilakukan dengan sukacita. Hasilnya, setiap materi yang dipelajari dapat lebih mudah diingat. Yang kedua, belajar di tempat yang disukai. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat yang nyaman akan mempengaruhi mood seseorang ketika belajar. Karena itu, aturlah ruangan belajar Anda di rumah menjadi senyaman mungkin. Ubahlah posisi serta penampilan ruangan setiap beberapa waktu untuk memberikan suasana baru yang lebih segar dan memberikan semangat. Anda juga dapat mencari atmosfer berbeda dengan belajar di kafe, perpustakaan, atau taman. Namun, pastikan keadaannya tenang agar dapat belajar dengan nyaman. Ketiga, menyusun target belajar. Memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran tertentu akan membuat Anda tertantang. Karena itu, susunlah jadwal dan bagi waktu belajar dengan baik. Bila berhasil mencapai target, berilah diri Anda hadiah kecil, misal membeli camilan favorit. Dengan mendapatkan hadiah, akan timbul rasa puas di dalam diri, sehingga kian terpacu menaklukkan target belajar berikutnya. Yang keempat, berperan menjadi guru. Setelah belajar, berperanlah menjadi seorang guru. Jelaskan kembali materi yang telah Anda pelajari dengan gaya bahasa sendiri kepada diri sendiri. Anda juga bisa meminta bantuan teman atau keluarga untuk mendengarkan materi yang Anda jelaskan. Para pakar psikologi meyakini bahwa mengulang kembali adalah cara belajar efektif untuk mengingat semua materi yang sudah dipelajari. Ketika Anda menjelaskan kembali, kemungkinan ada beberapa hal yang terlewat. Namun, justru inilah yang bisa menjadi patokan untuk Anda mengulang kembali bagian tersebut. Yang kelima, buat latihan ujian. Sebelum menghadapi ujian, sebenarnya Anda bisa berlatih untuk menjawab soal-soal ujian secara mandiri. Hal ini juga dapat mempersiapkan mental Anda sebelum nantinya berhadapan dengan soal-soal ujian yang diberikan. Cara ini merupakan salah satu variasi untuk mencegah kejenuhan karena harus terus-menerus membaca materi pelajaran. Setelah menyelesaikan ujian mandiri tersebut, jangan lupa periksa jawabannya. Dengan demikian, Anda akan tahu mana hal yang harus diperbaiki. Yang keenam, berikan jeda. Saat hendak menghadapi ujian, tentunya akan banyak materi yang harus dipelajari. Namun, jangan terlalu memaksakan diri karena hal tersebut justru kurang efektif. Sebaiknya berikan jeda di antara setiap sesi materi. Ini dimaksudkan untuk mengistirahatkan otak, sehingga bisa kembali segar dan siap bekerja lagi. Yang ketujuh, bersikap kritis. Nah, setelah paham apa yang dipelajari, latihlah otak Anda agar lebih kritis terhadap semua materi tersebut, aktif mencari tahu dan menganalisis kebenaran dari materi yang telah dipelajari. Dinilai mampu membuat seseorang lebih mudah mengingatnya ketika ujian datang. Tak hanya itu, dengan adanya informasi lebih lanjut, Anda juga dapat memiliki perspektif yang lebih luas. Kedelapan, hindari musik dengan lirik. Musik sudah lama terbukti bisa membantu meningkatkan konsentrasi seseorang. Namun,
Saat sedang belajar, hindarilah mendengarkan musik dengan lirik karena bisa membuat pikiran Anda terdistraksi. Sebaiknya dengarkan musik klasik agar pikiran bisa menjadi lebih segar. Kesembilan, baca ringkasan materi sebelum tidur. Penelitian membuktikan bahwa tidur merupakan salah satu cara jitu untuk membantu proses mengingat. Karena itu, membaca kembali ringkasan materi sebelum terlelap sangat dianjurkan. Kemudian, jangan lupa untuk tidur dalam kurun waktu 7 hingga 9 jam per hari agar pikiran terasa segar ketika bangun. Dan yang terakhir, yang ke-10, berdiskusi. Belajar kerap kali dilakukan seorang diri, namun beberapa orang lebih menyukai gaya belajar secara berkelompok. Bila Anda adalah tipe kedua, maka carilah teman yang bisa diajak diskusi. Dari proses diskusi, Anda akan mendapatkan lebih banyak hal yang mungkin tak akan didapatkan saat belajar secara mandiri. Demikianlah 10 cara belajar efektif yang bisa Anda tiru untuk mencetak prestasi gemilang di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar lebih efektif mulai dari sekarang.